Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Tong langsung mulai ya. Sing pakai 1 2 3 nih langsung mulai. Alhamdulillah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katong kembali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan katong pulangkan sehingga dapat berkumpul di salah satu majelis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala muliakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Bahkan Allah khususkan malaikat dengan tugas mencari orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaika sayyahina fil ard yaltamisuna hilaqad dzikr." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang mana malaikat ini khusus tugasnya untuk mencari halaqah zikir atau majelis-majelis ilmu. Nah, jadi Allah punya malaikat yang tugasnya tuh hanya untuk menulis pahala dari orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya Allah mengutus malaikat di dunia dengan tugas masing-masing. Malaikat Jibril pemberi wahyu, malaikat Mikail yang memberikan rezeki, menurunkan hujan, membagi rezeki dan yang lain. Kemudian malaikat Atid, Raqib dan Atid menulis pahala atau dosa. Ada malaikat yang nanti ditugaskan untuk menanyakan amal kita di kubur. Ada malaikat yang memikul neraka, ada malaikat penjaga neraka, ada malaikat yang tugasnya di arsy, ada malaikat yang tugasnya ibadah saja di langit. Dan diantara malaikat ada yang Allah tugaskan khusus untuk menulis pahala orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan orang yang hadir dalam majelis ilmu mereka seperti mujahid di jalan Allah. Kata Rasulullah, "Man kharaja li thalibil ilmi fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu insyaallah dia senantiasa istiqomah di atas hidayah. Karena hidayah ini penting. Hidayah sunnah itu penting. Kata Imam Malik, sunnah itu seperti kapal Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat, dan barang siapa yang tertinggal maka dia akan celaka. Jadi sunnah ini, kita belajar sunnah, belajar tentang ilmu agama, ini ibarat perahu Nabi Nuh. Jadi di zaman Nabi Nuh yang tidak naik di atas kapal berarti dia celaka. Dan orang yang berhasil, orang yang selamat yaitu orang yang naik di atas kapal. Jadi perumpamaan orang yang belajar sunnah itu seperti orang yang naik kapal Nabi Nuh. Kemudian katong pada pertemuan yang lalu katong telah bahas tentang keutamaan atau keistimewaan akhlak yang baik. Katong sudah bahas banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin ada yang bisa ingatkan satu ayat atau satu hadis. Sudah nanti dari belakang kan. Pertama kata Rasulullah SAW apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah ditugaskan di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya kalau katong ingin meniru akhlak yang terbaik itu akhlaknya Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang terbaik. Jadi suri tauladan yang terbaik itu ada pada diri Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana awalu aqra babal jannah wala fakhor." Akulah orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan aku tidak berbangga diri. Jadi Rasulullah tetap tawadu meskipun beliau adalah sebaik-baik manusia. Beliau mengatakan demikian karena untuk menjelaskan syariat. Tapi beliau tidak pernah berbangga diri, bahkan beliau senantiasa tawadu. Dan tawadu itu bagian dari akhlak yang patut katong tiru. Jadi yang akan katong bahas pada malam hari ini nih tentang
contoh-contoh dari akhlak yang mulia. Karena kemarin sudah bahas tentang keutamaan. Jadi keutamaan akhlak yang mulia itu begitu banyak. Di antaranya kata Rasulullah, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqo." Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah, itu berarti sudah pasti dia dapat syafaat. Dapat syafaat di padang mahsyar. Dapat syafaat juga di sirat dan di surga atau neraka. Kalau dia masuk neraka, dia dapat syafaat untuk dikeluarkan dari neraka. Jadi kata Rasulullah, yang paling dekat denganku pada hari kiamat itu siapa? Ahasinukum akhlaqo, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Dalam hadis lain kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo. Orang yang paling sempurna imannya yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Kata Rasulullah juga, innal mu'min la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaim alladzi la yaftur. Sesungguhnya derajat orang yang berakhlak baik itu seperti derajat orang yang senantiasa berpuasa tanpa pernah berbuka. Jadi keutamaan orang yang berakhlak baik, dia seperti orang yang senantiasa berpuasa tanpa berbuka. Karena apa? Karena akhlak yang baik itu dia menetap di dalam hati. Jadi terus menerus istiqomah dengan akhlak yang baik tersebut. Kemudian kata Allah di dalam Al-Quran juga apa? Tentang keutamaan akhlak yang baik. Yang tadi kata musuh bahasa, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa telah ada suri tauladan yang baik pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kata berusaha mengikuti akhlak beliau. Jadi Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Aisyah apa? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Atau dalam bahasa lain, Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Jadi kalau kita mau memberikan memberikan definisi akhlaknya Rasulullah itu pasnya itu seperti Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Jadi apa-apa yang dianjurkan dan diperintahkan dalam Al-Quran itu semua telah ada pada diri Rasulullah. Misalnya kata Al-Quran, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Maka Rasulullah adalah orang yang paling pertama yang mengamalkan ayat tersebut. Yang paling bagus perkataannya, kemudian yang paling indah perkataannya yaitu Rasulullah. Makanya kata Rasulullah apa? Fudiltu bi jawami'il kalim. Aku dimuliakan oleh Allah dengan perkataan yang singkat tapi padat dan penuh makna. Jadi Rasulullah tuh bicaranya singkat saja, tapi penuh makna. Bahkan mungkin Rasulullah bersabda dengan 2-3 kata, tapi ada orang yang mensyarah atau menjelaskan hadis tersebut sampai ditulis dalam 2-3 kitab besar. Hanya untuk menjelaskan 1 kata atau 2 kata dari Rasulullah. Contohnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya. Itu kalau mau jelaskan di kitab itu bisa sampai berjilid-jilid kitab hanya untuk menjelaskan 1-2 kata dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah senantiasa mengamalkan Al-Quran. Begitu juga dalam ayat lain, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kepada manusia, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada manusia. Rasulullah adalah orang yang paling baik kepada istri, kemudian yang paling baik kepada anak kecil, dan yang paling baik kepada orang tua, yang paling baik kepada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Semua suri tauladan yang baik itu ada pada Rasulullah SAW. Contohnya di dalam hadis kata Rasulullah, inna kata Rasulullah apa? Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dalam hadis lain kata Rasulullah, khairul ashab alladzi khair fi ashabihi. Kata Rasulullah, sebaik-baik sahabat itu yang paling baik kepada sahabatnya. Kemudian dalam hadis lain, khairul jar khairuhu li jarihi. Sebaik-baik tetangga itu yang paling baik kepada tetangga yang lainnya. Kata Rasulullah dalam hadis lain, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian ini dalam hal berhutang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Jadi setiap sifat itu dia punya
akhlak yang terbaik. Nah, jadi sebaik-baik keluarga, sebaik-baik suami itu adalah suami yang paling baik kepada istrinya. Sebaik-baik orang tua itu yang paling baik kepada anaknya. Sebaik-baik orang yang berhutang itu yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, makanya kalau orang hutang terus diseng bayar-bayar, itu berarti tanda bahwa dia akhlak kurang bagus. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik kalian itu yang paling baik dalam membayar hutang. Kemudian dalam hadis lain khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, berarti sebaik-baik orang dari segi untuk keseluruhan manusia itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, dan begitu seterusnya. Jadi Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan kita patut untuk meniru beliau dalam setiap perilaku beliau keseharian. Kemudian di antara akhlak yang baik ada begitu banyak akhlak yang baik. Nah, di antaranya apa? Jujur, kemudian amanah, kemudian apa lagi? Tawadu, rendah hati. Kemudian apa lagi? Ikhlas. Kemudian ada banyak sekali akhlak yang baik. Kemudian tidak sombong, tidak hasad. Itu nama santun, sabar, penyabar. Kemudian apa lagi? Ada paling banyak akhlak yang mulia. Dan akan kita bahas satu persatu tentang akhlak-akhlak yang mulia. Salah satunya jujur. Pertama kejujuran dulu. Kata Rasulullah apa? Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ila al jannah. Wa inna rajul la yataharra as-sidq hatta yuktabu indallahi siddiqo. Kata Rasulullah, sesungguhnya kejujuran itu adalah bagian dari kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Dan seseorang senantiasa dia jujur sampai Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya termasuk orang-orang yang siddiq atau orang-orang yang selalu berkata jujur. Nah, dan kata Rasulullah, innal al-kadhib yahdi ilal fujur, dan dusta curang itu mengantarkan kepada keburukan, kehancuran. Wa innal fujur yahdi ila an-nar, dan dusta itu mengantarkan kepada kehancuran, dan kehancuran itu akan mengantarkan dia kepada api neraka. Dan seseorang wa innar rajul la yataharra al-kadhib hatta yuktabu indallahi kadzdzaba, dan seseorang senantiasa dia berdusta sampai Allah menulis dia sebagai seorang pendusta. Kadzdzab, orang yang kadzdzab itu orang yang terus-menerus berdusta. Nah, nama lain adalah dajjal. Jadi kalau orang yang tiap hari paling terus bisa dinamakan dajjal. Dajjal itu orang yang sering berdusta, tapi dajjal kecil. Jadi di dunia ini sebelum kita menghadapi dajjal yang besar, ada dajjal kecil. Dajjal kecil itu orang liberal, orang munafik. Itu semua dajjal kecil. Kemudian kata Rasulullah, alamatu al-munafik salat, ayatul munafik salat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza utumina khana, dan jika dia diberi amanah dia mengingkari, dia tidak menepati janji. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia berkhianat. Nah, itu salah satu dari sifat-sifat orang munafik. Jadi orang yang senantiasa jujur, maka dia akan diantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan dia kepada surga. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah, aku menjanjikan surga di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Nah, jadi kalau kita mau niat memang mau dapat janji Rasulullah yaitu surga di bagian tengah surga, itu kita usahakan jangan berdusta meskipun kita cuma bercanda saja. Meskipun cuma bercanda. Kecuali kalau orang yang kata mencandai itu dia tahu kalau kata pelenti, itu bukan bohong, bukan pendusta, tapi memang itu cerita cerita yang sudah diketahui. Tapi kalau orang itu dia pikir betul, nah berarti orang tersebut sudah berdusta. Misalnya dibikin cerita dulu tuh Abang Ahmad dia pencuri ayam, kalau berbikin tertawa-tertawa, tapi orang yang dengar itu seakan-akan anggap betul. Nah, itu berarti bagian dari dusta.
Tapi kalau orang yang dengar itu memang sudah tahu itu memang cerita perintah, itu berarti bukan berdusta. Jadi salah satu akhlak yang baik itu jujur, selalu berkata jujur. Dan orang yang jujur itu selain mengantarkan ke surga, itu dia membuat orang-orang tuh mudah percaya kepada dia. Karena orang yang sering berdusta tuh dia punya ciri-ciri, dia suka bersumpah. Jadi sedikit-sedikit sumpah demi Allah, demi Allah. Kenapa dia sumpah demi Allah terus? Karena dia takut orang-orang yang yakin kepada dia. Jadi kita harus hati-hati, jangan terlalu sering bersumpah. Jangan kata sedikit-sedikit demi Allah, demi Allah, demi Allah betul betul, demi Allah betul betul. Karena kita pakai nama Allah tuh harus hati-hati. Jangan terlalu sering bersumpah. Apalagi kalau itu sumpah palsu. Karena kata Rasulullah apa? 3 orang yang tidak pernah dilihat pada hari kiamat dan Allah murkai dia, yaitu siapa? Penjual yang dia bersumpah dengan sumpah palsu. Itu di hari kiamat dia tidak dilihat atau tidak dirahmati, bahkan dilaknat oleh Allah. Jadi dia menjual sesuatu tapi dengan sumpah palsu. Contohnya bagaimana? Contohnya Alan berjual pakaian. Alan pemodal 50.000. 50.000 satu apa? Satu lembar pakaian 50.000. Tapi Alan kan demi Allah ini beta pemodal 70.000. Demi Allah. Itu sumpah untuk orang beli Alan ku barang dagangan. Itu namanya sumpah palsu. Sumpah untuk buat depo harta, depo barang dagangan laku. Itu dia punya ancaman, itu Allah tidak akan lihat dia pada hari kiamat. Kalau Allah tidak lihat berarti dia akan masuk neraka. Dalam hadis lain kata Rasulullah apa? Yaminul kadhib muhlikan lil mal. Kata Rasulullah, sumpah palsu itu dia membuat harta tidak berkah. Jadi meskipun dia dapat untung, tapi hartanya tuh jadi harta tidak berkah, nanti cepat habis. Jadi kejujuran itu salah satu akhlak yang paling mulia. Di antara akhlak mulia yang lain itu apa? Tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Rendah hati. Maka para ulama, para sahabat, bahkan para nabi itu mereka senantiasa tawadu. Tawadu berarti mereka tidak pernah sombong. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwasanya Imam Ahmad, beliau itu adalah orang yang paling tawadu. Sebagaimana disebutkan oleh Yahya bin Ma'in rahimahullah. Kata Yahya bin Ma'in, jadi Yahya bin Ma'in adalah teman dari Imam Ahmad. Ma ra'aitu mithla Ahmad bin Hanbal sahibnahu khamsina sana fama fatakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi minas shalah wal khair. Kata Yahya bin Ma'in, aku berteman dengan Imam Ahmad dan aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih tawadu dari Imam Ahmad. Aku bersamanya selama 50 tahun, tidak pernah dia bangga diri dibilang saya buat begini saya pernah. Jadi Imam Ahmad imamnya Ahlus Sunnah, yang mana di zamannya tuh orang-orang banyak terpengaruh dengan khalifah. Waktu itu paksakan supaya bilang Al-Quran itu makhluk. Jadi Imam Ahmad tetap istiqomah mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Sampai dia sendiri saja yang disiksa, dicambuk sampai dikatakan dagingnya itu berpisah dari tulang karena saking kerasnya cambukan yang didapatkan oleh Imam Ahmad. Terus Imam Ahmad penulis kitab Musnad hadis yang hadisnya lebih dari 30.000 hadis. Tapi Imam Ahmad selama 50 tahun bersama Yahya bin Ma'in tidak pernah Imam Ahmad puji diri. Saya pernah bilang boleh beta murid ada 50.000 orang, 100.000 orang, saya pernah. Imam Ahmad saya pernah puji diri biar satu kali saya pernah. Di semua pasti puji Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang nikmat yang dia dapat semua dari Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman juga pernah berkata, yang Allah nukil di dalam Al-Quran apa? Di dalam Al-Quran Nabi Sulaiman pernah berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi Nabi Sulaiman berdoa agar dia diberikan hidayah, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman punya kerajaan yang begitu besar di dunia, sampai dia kuasai hewan, kuasai jin, semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong dengan dia punya harta-harta. Itu menunjukkan kalau tawadu itu bukan cuma akhlak
para ulama, tapi juga akhlak para nabi. Bahkan Rasulullah juga adalah orang yang paling tawadu. Paling tawadu. Makanya kata Rasulullah apa? Ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang dia merendahkan hatinya. Rendah hati tak? Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri lain dan rendah hati. Kalau rendah diri itu pandang enteng di diri sendiri. Kayak rasa di dosa banyak. Allah mungkin tidak akan ampuni saya dosa. Saya ini memang ahli neraka, terus saya ini orang yang paling buruk. Apa itu namanya rendah diri? Itu simbolik. Tapi kalau rendah hati itu lain. Rendah hati itu katong melakukan kebaikan tapi katong rasa masih kurang, atau katong rasa orang lain lebih baik dari katong. Itu namanya rendah hati. Jadi kata Rasulullah, tidaklah seseorang dia rendah hati kecuali Allah akan angkat dia punya derajat. Jadi kalau Alan rendah hati misalnya, Alan tiap hari ke bersih masjid, tapi tak pernah Alan bilang beta ini sudah yang jaga masjid terakhir tuh dari misalnya Alan besok Alan sutua tak? Alan sudah jadi tete seumur 60-70 tahun. Tapi Alan tetap tawadu. Alan saya bilang beta nih 30 tahun di masjid raya, beta yang kasih bersih boleh masjid raya di menara bagus, rapi, itu semua beta yang bikin. Alan tak pernah sebut begitu. Itu berarti menunjukkan kalau Alan dia tawadu. Atau misalnya Alan besok Alan jadi imam di Masjid Fidabot misalnya sampai 30 tahun, 40 tahun. Tapi di hari tua Alan tak pernah puji beta 30 tahun imam di Masjid Fidabot. Karena kalau Alan bicara-bicara begitu nanti lama-lama pahala habis. Karena bicarakan Alan punya amal soleh sendiri. Beta dulu pernah begini pernah naik haji 5 kali, terus beta di sana beta jam Hajar Aswad, mimpi ketemu Rasulullah. Kalau cerita satu kali untuk ambil pelajaran boleh. Tapi kalau tiap hari tiap ketemu orang pasti cerita begitu, itu berarti menunjukkan kalau dia ada kesombongan. Kayak anak pernah dapat satu orang. Dia memang berilmu juga, cuma masalahnya dia sedikit sombong. Jadi ketika dicerita-cerita tuh dibilang, saya pernah ketemu kiai di luar daerah lah, di Jawa. Saya ketemu dia tiba-tiba besok dia meninggal. Jadi dia seakan-akan maksud ini supaya katong rasa kalau orang ini meninggal tuh gara-gara ketemu dan orang satu. Nah, itu bagian dari kesombongan. Jadi hati-hati dengan sombong. Karena sifat sombong itu sifatnya iblis, sifatnya iblis dan sifatnya orang-orang kafir Quraisy. Nah, orang-orang kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah karena kesombongan. Bahkan orang yang punya sombong meskipun sebesar zarah saja itu tidak akan masuk surga. Sebenarnya kata Rasulullah apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah dari kesombongan. Jadi ada sebesar zarah dari kesombongan dalam hati saja itu tidak akan masuk surga. Kata Rasulullah juga dalam hadis, barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya dia pelajari untuk akhirat, tapi dia belajar ilmu agama untuk dunia. Jadi dia belajar ilmu agama nih supaya dia jadi kaya, supaya orang puji dia, supaya dia bisa debat dengan orang-orang berilmu, supaya dia bisa kasih bodoh orang-orang bodoh misalnya. Supaya bisa populer. Nah, itu semua bagian dari niat yang salah. Kata Rasulullah apa? La yari raihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yusamu min kada wa kada. Bahkan surga itu dia dapat tercium sejauh puluhan tahun. Dari jarak puluhan tahun perjalanan surga dapat tercium. Namun orang yang sombong itu dia tidak akan mencium bau surga. Orang yang menuntut ilmu dengan niat bukan karena Allah, dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis lain kata Rasulullah apa? Ini anak pakai terjemah karena kalau pakai bahasa Arab nanti ketemu menghemat waktu kan? Menghemat waktu. Kata Rasulullah, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendebat para ulama. Jadi dia menuntut ilmu dengan tujuan mendebat para ulama atau untuk berdebat kusir dengan orang-orang bodoh. Atau untuk dipuji di hadapan manusia, maka fahuwa finnar maka dia di neraka kata Rasulullah 3 kali. Jadi dia menuntut ilmu agama tujuannya itu bukan karena Allah tapi karena 3 ini. Pertama untuk dia bisa debat dengan ulama. Jadi dia belajar malam-malam cari argumentasi, dalil supaya besok dia bisa kasih kalah ustadz ini. Supaya dia bisa kasih kalah, saya punya supaya bisa kasih kalah dia.
menang diskusi bukan untuk cari kebenaran, bukan, tapi untuk menang. Jadi don cerita malam-malam sampai subuh itu supaya dipamer, dipakai pintaran. Nah, itu bagian dari niat yang salah dalam menuntut ilmu. Makanya kata Rasulullah apa? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat. Ini di lanjutan hadis ada, tapi orang banyak stop di situ. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kemudian faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah karena niat untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dapat pahala sesuai dengan dia punya niat. Dan barang siapa yang dia berhijrah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi perempuan, maka itu sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya dapat perempuan, dapat dunia, sudah selesai, saya dapat pahala akhirat. Nah, makanya hadis ini nih sebab asbabul wurud apa? Itu ada orang yang hijrah ke Madinah namanya Qais kalau saya salah. Dia niat hijrah ke Madinah ikut Rasulullah bukan untuk hijrah bersama Rasulullah, bukan untuk belajar bersama Rasulullah, bukan, tapi untuk nikah dengan perempuan di Madinah. Jadi dia punya niat hijrah bersama Rasulullah itu untuk menikah dengan perempuan di Madinah. Makanya dia tidak apa-apa, dia cuma dapat perempuan yang ada di Madinah. Begitu juga katong. Kalau katong niat masuk pesantren, tapi katong masuk ke dalam pesantren ini niat supaya katong menjauh dari keluarga terlalu ganggu otak. Katong di pesantren atau niat supaya katong bisa tidur banyak atau bisa makan banyak. Nah, itu berarti itu juga niat yang keliru. Makanya niat itu harus diperbaiki setiap hari ya. Karena bisa jadi hari ini katong punya niat baik, besok niat terbaik. Hari ini niat baik, besok begini ketemu wali kota misalnya niat sudah berubah. Besok ketemu orang ini niat berubah. Jadi niat itu selalu berubah, dia dinamis, dia yang tetap. Niat manusia itu dia bisa berubah, bisa jadi orang ini dia jadi ulama besar, tapi karena terpengaruh dengan dunia, ditawari dunia, akhirnya niatnya berubah. Dan katong lihat banyak yang punya niat itu berubah di tengah-tengah jalan, mungkin niat berubah. Banyak yang semua pesantren terus niatnya berubah. Kayak anak bilang ada oknum-oknum di Mesir. Di Mesir itu jangan katong pikir kuliah Islam keluar LC lah aman. Ada yang pergi di sana niat berjual, anak utamanya itu di kakak. Di Mesir dibajual, akhirnya berhenti kuliah. Berjual saya di Mesir, dapat uang banyak. Disuruh jadi pengusaha besar di Mesir. Ada yang di Mesir dan pacaran, ada. Kuliah di Mesir, pacaran dan akhwat yang ada di Mesir. Jadi macam-macam tergantung niat. Makanya segala sesuatu itu tergantung niat. Kata Syekh bilang biar kau belajar di langit kan. Tapi kalau kau punya niat, kau yang ada semangat untuk menuntut ilmu, berarti sama. Itu biar kau belajar di depan Ka'bah lah sama. Tapi kalau kau cuma belajar di tual di masjid raya lewat HP, tapi kau punya niat ikhlas, niat supaya dapat ilmu yang bermanfaat, insya Allah kasih katong ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang katong berdoa setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena ilmu itu kalau dia tidak bermanfaat, berarti dia akan jadi mudarat untuk katong. Karena kata Rasulullah apa? Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Salah satunya tentang ilmunya, apakah dia sudah amalkan atau belum. Nah, makanya para sahabat itu ilmu berkah. Kata Umar apa? Para sahabat itu tidak belajar 10 ayat dari Al-Quran, dong seng langkah ke ayat yang lain sebelum dong amalkan 10 ayat itu. Jadi dong belajar 10 ayat Al-Quran, dong seng pilih di ayat lain, dong amalkan itu dulu baru dong belajar ayat yang lain. Jadi dong dapat 1 ayat itu lebih berkah daripada katong yang hafal 10 juz, 20 juz. Dong pun 1 hadis, dong pun 1 ayat lebih berkah daripada katong puluhan hadis. Katong tiap hari buka HP scroll seberapa puluh hadis yang katong baca. Tapi tidak berkah, kenapa? Karena katong tidak amalkan. Katong baca hadis tentang keutamaan sholat witir, tapi katong sempurna sholat witir, keutamaan puasa sunnah, tapi katong sempurna puasa sunnah. Makanya katong ilmu kurang berkah, beda dengan para sahabat. Dong kalau sudah dapat ilmu satu tuh langsung dong kerjakan. Bahkan sunnah-sunnah yang kecil-kecil saya dong. Ibnu Umar itu pernah berhenti di tengah padang pasir. Jadi Ibnu Umar yang terkenal dengan orang yang senantiasa ikut sunnah Rasulullah. Dia berhenti di stop kafilah. Jadi kafilah dong satu rombongan safar kan? Satu rombongan biasa ratusan orang, 100 orang, 200 orang, 300 orang. Jadi Ibnu Umar kas berhenti dong. Kas berhenti di tengah padang pasir panas-panas, terus dipi buang air. Di ujung sana baru dibuang air situ.
terus dibalik langsung. Orang-orang di situ bilang, wahai Ibnu Umar, kau berhenti katong ini supaya kau buang air saja. Langsung Ibnu Umar bilang, di sini pernah Rasulullah buang air, makanya saya datang buang air di sini. Jadi saking diikut Rasulullah punya perbuatan sampai dibuang air di tempat Rasulullah buang air. Kalau katong ini masih jauh sekali. Katong tahu Rasulullah perintah ini, tapi katong masih bikin yang lain. Rasulullah perintahkan baca ini, katong baca yang ini. Ya. Jadi katong punya ilmu kurang berkah, beda dengan para sahabat. Makanya kata seorang ulama, sahabat itu dong punya kata-kata lebih sedikit dari tabi'in. Tapi dong punya kata-kata tuh lebih menyentuh daripada kata-katanya tabi'in. Begitu juga seterusnya. Tabi'in punya kata-kata lebih sedikit dari generasi setelahnya. Tapi generasi tabi'in itu dia punya kata-kata lebih menyentuh. Jadi kalau kita baca kata-kata mutiara tuh, sahabat kata-kata tuh lebih indah dari kata-kata tabi'in, lebih indah dari generasi seterusnya sampai sekarang. Gitu. Jadi kata-kata Ibnu Umar itu dong kata-kata singkat tapi paling menyentuh. Contohnya kata Ibnu Umar apa? Idza amsayta fala tantadhiri subah wa idza asbahta fala tantadhiri masa. Jika kamu berada di pagi hari maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari. Ambillah dari masa sehatmu untuk sakitmu dan waktu luangmu sebelum masa sibukmu. Itu Ibnu Umar berkata-kata. Kalau Ibnu Mas'ud juga pernah berkata. Dia berkata artinya begini. Tidaklah matahari terbenam kecuali aku menyesal. Aku menyesal jika amalku tidak bertambah, maka aku akan menyesal. Di bahasa Arab begini, anak kalau di terjemahkan anak kurang mengerti kalau harus manadimtu ala syai' nadami naqasa fihi umuri wasdada fihi amali. Nah, kata Ibnu Mas'ud apa? Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu melebihi menyesalnya aku jika umurku bertambah, tapi amalku hari itu tidak bertambah. Jadi dia tidak pernah menyesal melebihi dari kalau matahari terbenam dilihat kalau dia amal bertambah itu berarti dia yang menyesal. Tapi kalau dilihat dia umur bertambah di hari itu tapi dia amal yang bertambah